نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله فإنه من اتقى وقاه ومن توكل عليه كفاه وقد قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali dari khutbah ini sebagaimana umumnya khatib menyampaikan wasiat untuk diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengingat nasihat dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia sejak generasi awal hingga generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini, yaitu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah berwasiat atau telah berpesan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya mencakup seluruh zahir dan batin diri kita dimanapun kita berada. Kita harus menyelaraskan setiap ucapan, perbuatan, bahkan batin kita, niat kita sesuai dengan keinginan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah akan mewujudkan janjinya kepada kita semua, memberikan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dalam kehidupan yang sementara ini, dan lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita yang kekal di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita kurang lebih berada di sepertiga akhir dari bulan Rajab yang mulia. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram yang di dalamnya setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal kemaksiatan akan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman, yaitu kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haram tersebut. Bulan haram merupakan bulan yang sangat mulia, yang juga merupakan gerbang dari bulan ibadah, yaitu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Para ulama sering mengibaratkan seorang muslim yang baik seperti seorang petani yang baik. Seorang petani apabila ingin mendapatkan hasil maksimal di dalam pertaniannya, maka ia harus mengusahakan yang sebenar-benarnya. Maka di bulan Rajab ini dikenal sebagai Syahru Az-Zar', yaitu bulan bercocok tanam, mempersiapkan amal ibadah. Kemudian bulan selanjutnya bulan Sya'ban dikenal dengan Syahru As-Saqi,
yaitu bulan untuk menyirami dan memperhatikan tanamannya. Lalu puncaknya adalah bulan Ramadan, yaitu syahrul hasad, bulan untuk melakukan panen raya. Maka seorang muslim di bulan Ramadan yang setiap amal ibadah dilipat gandakan dengan sangat banyak, tidak akan mungkin mencapai panen raya dan hasil yang maksimal kecuali ketika bulan Rajab ini telah mempersiapkan dirinya dengan baik-baik. Tidak mungkin seorang muslim yang tidak menanam kebaikan lalu ia akan mendapatkan hasil yang banyak pada bulan Ramadan. Namun sayangnya justru itulah kebanyakan daripada kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada akhir bulan Rajab ini, menurut pendapat ahli sejarah yang paling masyhur, telah terjadi sebuah peristiwa agung, salah satu mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Makkah menuju Palestina, kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha, sebuah perjalanan yang sampai saat ini belum mampu untuk dilogikakan dalam kacamata sains hingga hari ini. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan surga dan neraka, dan juga diberikan sebuah perintah besar yang merupakan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, yaitu ibadah salat 5 waktu. Ibadah salat 5 waktu tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang semuanya diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang perintahnya diberikan di bumi ini, tetapi salat langsung dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah salat menjadi sebuah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat adalah satu-satunya kewajiban yang tidak bisa digugurkan dengan alasan apapun dari seorang muslim. Apabila puasa Ramadan seorang mendapatkan sakit atau ia dalam keadaan kesusahan dalam safar dan lain sebagainya, maka ia diperkenankan untuk menunda puasanya pada hari yang lain atau mengqadanya setelah Ramadan. Begitu juga seseorang yang akan berangkat haji pada tahun ini misalnya, tiba-tiba ia mendapatkan sakit, maka ia pun diperbolehkan untuk menundanya pada tahun yang lain. Namun tidak demikian dengan salat. Apapun keadaannya, dalam kondisi apapun ia, bahkan dalam berkecamuknya peperangan, ketika seseorang mendapatkan penyakit yang sangat parah sekalipun, maka salat tidak bisa digugurkan atau ditunda pelaksanaannya sehingga waktunya telah keluar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, beliau menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat seorang muslim yang secara sengaja menunda pelaksanaan salatnya sehingga keluar waktunya, maka ia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan tentang pentingnya melaksanakan salat ini, dan beliau menyatakan bahwa salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang yang kafir. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah." Yang membedakan seorang muslim dengan kekufuran adalah orang itu meninggalkan salat. Di dalam salat para kaum muslimin seperti sedang bermunajat, berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan tentang hal tersebut, "Idza kana ahadukum fi salatih fakana yunaji rabbah." Muttafaqun alaih. Jika seorang muslim sedang dalam salatnya, maka hakikatnya ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahkan menukil sebuah ijma' atau kesepakatan seluruh ulama tanpa terkecuali bahwa seorang muslim yang meninggalkan satu salat wajib saja, maka dosa atas meninggalkan salat tersebut adalah lebih besar dari kemaksiatan apapun, termasuk dosa-dosa besar seperti mencuri, berjudi,
minum minuman keras, berzina, bahkan membunuh. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah kita jaga salat kita ini dengan sebenar-benarnya, karena seseorang pada hari kiamat nanti kelak akan ditentukan nasibnya melalui salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatah. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia akan beruntung dan akan sukses. Wa in fasadat khasira wa khab. Dan apabila salatnya itu buruk, maka dia akan merugi dan celaka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, menurut para ulama, 4 mazhab dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, mazhab maliki, mazhab hanafi, dan mazhab hambali, seseorang muslim yang meninggalkan ibadah solat wajib betapapun banyaknya, maka ia wajib untuk mengganti dan mengqadha solat-solat yang ia tinggalkan pada masa lalu tersebut. Apabila solat itu tertinggal karena sebab yang tidak sengaja, yaitu karena terlupa atau karena tertidur, maka ia tidak berdosa dan ia cukup mengganti solatnya tersebut ketika ia telah teringat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hal tersebut, man nasiya an salatin aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa dari solatnya atau ia tertidur darinya, maka tidak ada kafarat atau penebus dosanya kecuali cukup melaksanakan solat tersebut ketika ia mengingatnya. Begitu juga para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat, seorang yang meninggalkan solat karena malas, karena lalai, maka ia juga wajib untuk mengganti semua solat-solatnya di masa lalu tersebut, dan ia harus mengqadha semuanya tersebut segera mungkin sebelum ajal datang kepada mereka. Bahkan melaksanakan salat qadha wajib adalah lebih utama dibandingkan seseorang itu melaksanakan ibadah salat sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini, di gerbang menuju ibadah yang berpuncaknya pada bulan Ramadan, kita diberikan kelapangan hati kita, diberikan cahaya pada diri kita, dan dibimbing untuk melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang-orang yang saleh, melaksanakan syariat dengan penuh ketenangan dan keikhlasan, sehingga kelak pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.